Hari itu taman kota tampak sepi. Hingga seorang badut jalanan yang sedang beristirahat menemukan sosok wanita cantik tergeletak di bangku. Awalnya ia kira wanita itu hanya tertidur. Tapi ketika didekati, badut itu sadar sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Langit Jakarta siang itu menggantung murung. Awan kelabu menutup matahari, seolah menyembunyikan senyum kota yang biasanya ramai dan panas. Di antara lalu lalang orang dan deruk kendaraan, tampak seorang pemuda berusia 25 tahun berjalan pelan menyusuri taman kota. Namanya Andi, seorang badut jalanan berkostum Pikachu lusuh. Di tangannya tergenggam kantong plastik berisi permen, dan di balik topeng lucunya tersembunyi wajah lelah yang mencoba terus tersenyum. Sudah lebih dari 1 jam Andi berkeliling taman. Ia menari, melawak, menyapa anak-anak, dan menahan panas dalam kostum tebal itu. Semuanya demi recehan. Saat kakinya mulai pegal, ia duduk di bangku dekat kolam kecil. Dengan hati-hati ia melepas kepala kostum Pikachu dan mengusap keringat di wajahnya yang basah. Matanya lalu menangkap pemandangan aneh di ujung taman. Seorang wanita muda duduk sendirian di bangku panjang, rambut hitamnya menjuntai menutupi wajah. Andi tersenyum kecil. Mungkin lagi menikmati udara mendung, pikirnya. Namun waktu berjalan, 15-20 menit, wanita itu tidak bergerak sedikit pun. Lah, kok dari tadi diam aja? Tidur ya? Gumam Andi penasaran. Ia bangkit menenteng kepala kostumnya, lalu melangkah pelan mendekat. Sampai di depan wanita itu, Andi berjongkok. Wajah wanita itu pucat, sangat pucat. "Mbak, tidur ya?" katanya pelan, mencoba bercanda. "Kalau iya, aku boleh numpang mimpi bareng nggak?" Tak ada jawaban. Hening. Andi menyentuh bahunya, dingin. Ia mulai panik. "Mbak, woi!" serunya. Ia mendekatkan telinga ke hidung wanita itu. Masih ada napas, tapi lemah. "Ya Allah, pingsan!" serunya refleks. Andi menoleh ke kanan dan kiri, tapi taman sedang sepi. Ia tak punya ponsel untuk minta bantuan. Akhirnya dengan tangan gemetar, ia menepuk pipi wanita itu pelan. "Mbak, bangun! Jangan bikin aku takut, aku badut, bukan dokter!" Perlahan, kelopak mata wanita itu bergerak. Ia membuka mata dengan pandangan bingung. "Aku? Di mana?" Suaranya lirih. Andi mengembuskan napas lega. "Alhamdulillah, Mbak. Kirain udah jadi arwah penasaran." Wanita itu mengerutkan dahi. "Kamu siapa?" "Aku Andi," jawabnya cepat sambil nyengir. Badut jalanan, spesialis ngocok perut, dan kayaknya sekarang juga penolong wanita pingsan. Wanita itu menatap sekeliling. Rambutnya masih acak, napasnya berat. Bangku taman. Langit mendung. Dan seorang pria berkostum Pikachu duduk canggung di depannya. "Aku pingsan ya?" tanyanya. Andi mengangguk. "Iya, dari tadi anteng banget. Kukira patung." Ia tertawa kecil. Ternyata manusia hidup yang hampir ke akhirat." Wanita itu tersenyum samar. "Kamu badut?" "Yap, tapi jangan salah. Badut juga bisa jadi penyelamat kok," jawab Andi mencoba ringan. "Cuman ya, maaf, aku nggak bisa sulap oksigen." Wanita itu tertawa kecil, lalu menunduk. Tangannya meraih tas hitam di sampingnya, membuka resleting, mengambil air mineral kecil, dan meneguknya pelan. "Terima kasih udah bantu aku, Andi." "Iya, sama-sama. Tapi kalau boleh tahu namanya siapa?" "Sylvie." Andi mengangguk pelan. Dalam diam, matanya memperhatikan Sylvie. Cantik, tapi di balik tatapan matanya tersimpan kelelahan. Seperti seseorang yang sudah lama menanggung beban berat sendirian. "Kamu kenapa bisa sampai pingsan? Udah makan belum?" tanya Andi hati-hati. Sylvie menggeleng. "Sejak pagi belum makan, nggak ada uang." Andi kaget. "Loh, kok bisa?" Ia menyesal langsung bertanya begitu. Maaf, aku emang rada kepo." Sylvie tersenyum miris. "Nggak apa-apa, aku juga bingung mau kemana. Nggak ada yang bisa dihubungi." "Mau aku anterin pulang?" tanya Andi pelan. Sylvie menatap kosong ke tanah. "Pulang kemana?" gumamnya hampir tak terdengar. Keheningan menggantung di antara mereka. Entah kenapa, hati Andi terasa nyeri. Ia merogoh saku celana, mengeluarkan 2 lembar uang 1000-an yang tinggal kusut. Lalu ia berdiri menatap Sylvie. "Ayo ikut aku," katanya lembut. "Aku nggak punya rumah mewah,
Tapi ada warung nasi deket pos tempat aku mangkal. Kamu harus makan dulu. Urusan hidup nanti kita pikirin bareng. Sylvie menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya hari itu, ia menggenggam tangan Andi, hangat. Warung sederhana di pojok taman menjadi saksi pertemuan dua jiwa yang sama-sama terluka. Andi duduk bersila di lantai semen, membuka 2 bungkus nasi yang dibelinya dari uang terakhir. Di depannya, Sylvie hanya menatap nasi itu dengan mata kosong. "Makan aja dulu, Sylvie," kata Andi lembut sambil menyodorkan sendok plastik. Lapar itu musuh utama orang galau, tahu. Sylvie mengangguk, mulai menyuap nasi dan tempe orek perlahan. Baru beberapa suapan, air matanya menetes tanpa suara. Andi bingung. "Loh, nasi warung ini emang pedes sih. Tapi kamu makan yang nggak pedes kan?" Sylvie tertawa kecil di sela tangis. "Bukan karena pedes, Andi. Tapi, aku udah lama nggak makan bareng orang lain. Bahkan sekadar diajak ngobrol pun udah jarang." Andi terdiam. Tangan yang tadi sibuk merobek sambal kini terhenti. "Kenapa bisa gitu, Sylvie?" Sylvie menarik napas panjang. "Aku kabur dari rumah." "Hah? Kenapa?" "Karena aku dijodohin sama orang yang nggak aku cintai. Semua udah diatur. Aku nggak punya pilihan selain lari." Ia menatap ke arah langit mendung. "Kupikir dengan pergi aku bebas, tapi ternyata aku malah makin tersesat." Andi hanya diam. Ia mungkin badut jalanan, tapi bisa merasakan beratnya perasaan Sylvie. "Sylvie," katanya akhirnya, "kamu boleh kabur dari rumah, tapi jangan kabur dari hidupmu. Sekarang kamu udah ketemu aku. Aku nggak akan biarin kamu kelaparan lagi. Kalau perlu, Pikachu ini jadi bodyguard kamu." Sylvie tersenyum di tengah air mata. "Kamu lucu ya, tulus." Andi tertawa kecil. "Iya, namanya juga badut. Tugas utamaku bikin orang lain bahagia, walau hidupku juga nggak selalu lucu." "Rumah kamu di mana?" tanya Sylvie pelan, menatap Andi yang masih sibuk membereskan kostum Pikachu-nya. Andi terkekeh kecil. "Rumahku? Kamu lihat pos ronda itu? Nah, di belakangnya ada gerobak dorong. Disitulah badut ini tidur tiap malam." Sylvie terdiam. Pandangannya kosong beberapa detik sebelum akhirnya menatap Andi dengan tatapan berbeda. Campuran iba, kagum, dan entah kenapa, rasa hangat. Malam itu, udara Jakarta terasa dingin menusuk tulang. Di belakang pos ronda, Sylvie bersandar di dinding semen yang lembab. Di sampingnya, Andi sedang membersihkan kepala kostum Pikachu, mengelap noda debu dengan sisa tisu dari warung. "Kostum ini kamu cuci?" tanya Sylvie lirih. Andi tersenyum. "Kalau sempat, iya. Tapi kalau air pumpnya ngadat, ya cuman digosok-gosok begini. Pikachu ini udah kayak veteran perang, minta pensiun tapi belum dapat surat tugasnya." Sylvie menunduk tersenyum. "Lucu ya. Kamu kelihatan selalu ceria, padahal tidur aja di gerobak." Andi duduk di sebelahnya, membentangkan selembar tikar lusuh. "Ceria itu modal utama badut, Sylv. Nggak penting hidupku kayak apa, yang penting orang lain ketawa." Sylvie memandangnya lama. "Terus kamu nggak pernah sedih?" Andi menatap langit malam, lalu berkata pelan, "Sedih sih pernah, tapi nggak bisa lama-lama. Dunia ini udah cukup berat tanpa aku tambahin drama. Jadi ya, aku pilih bercanda." Sylvie mengangguk. "Kadang bercanda juga bisa jadi pelindung ya. Biar orang nggak tahu kita lagi rapuh." Andi hanya diam. Suara jangkrik terdengar bersaut-sautan, diselingi deru motor yang melintas di kejauhan. Sylvie melirik Andi. Pemuda itu tampak sederhana, kurus, rambutnya acak, suaranya ceplas-ceplos. Tapi ada sesuatu yang berbeda darinya, ketulusan. Ia tak menuntut, tak menghakimi. Seolah menerima dunia seadanya, termasuk dirinya. "Kamu tidur di mana malam ini?" tanya Sylvie canggung. "Biasanya di gerobak," jawab Andi santai. "Tapi kalau kamu mau, malam ini aku jagain kamu di sini. Kamu tidur di tikar, aku duduk aja di pojok. Nggak akan ganggu." Sylvie menatapnya lama, kemudian tersenyum kecil. "Aku percaya kamu." Andi terkekeh. "Wah, bahaya nih. Baru 2 hari kenal udah dapet kepercayaan sekelas satpam istana. Harus kujaga dong." Sylvie tertawa kecil. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hatinya merasa aman.
Di balik kostum lusuh dan lelucon receh, ada hati besar yang siap melindungi. Pagi di taman kota datang dengan hangat. Matahari belum tinggi, tapi udara sudah mulai ramai. Anak-anak berlarian, pedagang keliling menata dagangan, dan di dekat air mancur, Andi kembali memakai kostum Pikachu. Ia menari, melawak, dan membuat tawa anak-anak pecah di udara. Sylvie duduk di bangku taman yang sama seperti kemarin. Wajahnya kini lebih segar setelah mandi di toilet umum taman. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Matanya tiba-tiba membulat. Di kejauhan, seorang pria berdiri menatap lurus ke arahnya. Itu wajah yang tak asing. Pak Rudi, sopir pribadi ayahnya. Sylvie spontan berdiri dan menghampiri Andi. Andi, kita harus pergi, sekarang. Andi melepas kepala kostumnya. Loh, kenapa? Itu orang suruhan ayahku. Dia nemuin aku. Suara Sylvie bergetar. Andi menoleh cepat. Pak Rudi masih berdiri di tepi taman, lalu perlahan berjalan mendekat. Tatapannya tegas dan dingin. Sylv, ayo ikut. Papa khawatir. Kamu bikin semua orang panik, katanya begitu tiba di depan mereka. Sylvie menggenggam lengan Andi erat. Aku nggak mau pulang. Aku mau hidupku sendiri. Andi menatap Sylvie, lalu menoleh pada Pak Rudi. Maaf, Pak. Sylv belum siap balik. Tolong kasih waktu. Pak Rudi memandangnya tajam. Kamu siapa? Badut jalanan sok jadi pahlawan? Seketika Sylvie naik pitam. Dia lebih manusia daripada semua orang di rumahku, Pak. Wajah Pak Rudi menegang. Papa cuma mau kamu selamat, Sylvie. Kalau Papa peduli, Papa nggak akan jodohin aku sama orang asing. Suara Sylvie meninggi. Pak Rudi menarik napas panjang. Sylvie, ada yang harus kamu tahu. Aku nggak mau dengar, seru Sylvie. Tapi Pak Rudi melanjutkan pelan. Laki-laki yang mau dijodohkan itu bukan orang asing. Sylvie terdiam. Apa maksudnya? Namun sebelum Pak Rudi menjawab, Sylvie membalikkan badan dan menarik tangan Andi. Ayo pergi! Tanpa bertanya, Andi mengikuti langkahnya. Mereka berlari keluar taman, meninggalkan masa lalu, aturan, dan semua hal yang mengekang. Langkah mereka baru berhenti di bawah jembatan layang. Tempat itu sepi, hanya terdengar deruk kendaraan dari atas dan aroma tanah basah yang lembab. Sylvie duduk di tumpukan kardus, napasnya masih berat. Andi duduk di sampingnya, menatap wajah Sylvie yang murung. Kamu yakin nggak mau dengar penjelasan Pak Rudi tadi? Tanyanya lembut. Sylvie menunduk. Aku takut, Andi. Takut kalau semua yang aku perjuangkan sia-sia. Takut kalau ternyata dia benar. Andi diam mendengarkan. Dia sempat bilang, cowok itu bukan orang asing, lanjut Sylvie. Namanya Arman. Kami dulu teman kecil. Dulu aku suka sama dia. Andi terkejut, tapi dia pindah ke luar negeri waktu SMP. Kami lost contact. Papa dan ayahnya ternyata masih kerja bareng. Waktu aku dewasa, mereka pengen jodohin kami. Sylvie menatap kosong. Tapi Arman sekarang bukan anak yang aku kenal. Dia sombong, penuh gengsi. Aku cuma formalitas bisnis di matanya. Andi mengangguk pelan. Makanya kamu kabur? Sylvie menatapnya, matanya mulai berkaca. Iya, aku cuma pengen hidup normal. Dikenal bukan karena status atau nama keluarga. Dikasihi bukan karena siapa aku. Tapi karena apa adanya aku. Andi tersenyum hangat. Kamu udah nemu itu kan? Sylvie mengernyit. Maksudmu? Andi menatapnya dalam-dalam, matanya lembut tapi tegas. Ya, kamu udah nemu orang yang mau lihat kamu apa adanya. Tanpa nama, tanpa topeng, tanpa gengsi. Kamu udah nemu aku, Sylvie. Di bawah jembatan yang ramai, seorang pria bernama Andi memandang gadis di sampingnya dengan lembut. Maksudmu? Ya, aku kenal kamu sebagai cewek manis yang pingsan di taman. Ujarnya pelan. Bukan pewaris perusahaan atau apalah itu. Buatku, kamu tetap manusia biasa. Meski kamu suka ngeluh, nangis, bahkan ngambek, kamu tetap pantas disayang. Wajah Sylvie memerah, malu-malu. Gombal banget sih, badut. Andi tertawa kecil. Bukan gombal, ini isi hati badut jalanan yang gak punya apa-apa, selain ketulusan. Sylvie pun menyandar pelan ke bahu Andi. Di tengah kerasnya kota dan bisingnya kendaraan,
Ada ketenangan kecil yang tumbuh di antara mereka, perlahan tapi hangat. Sore itu hujan turun deras. Mereka berlindung di warung kecil di pinggir rel. Sylvie menggigil, tapi matanya terpaku pada tirai hujan yang jatuh dari langit. "Kamu kangen rumah ya?" tanya Andi sambil menyesap teh hangat hasil patungan. Sylvie mengangguk pelan. "Iya, aku kangen Mama. Dulu aku pikir kabur itu solusi, tapi sekarang aku nggak yakin lagi." Andi hanya diam, menatap air hujan yang menetes deras seperti beban langit yang jatuh ke bumi. "Aku pikir bahagia itu tentang bebas dari aturan," lanjut Sylvie lirih. "Tapi ternyata hidup di jalanan bukan seperti yang kubayangkan." Andi tersenyum tipis. "Kamu belajar banyak dalam beberapa hari ini." Sylvie menatapnya. "Kamu gak pernah marah meski aku sering egois." "Ya, marah buat apa?" jawab Andi. "Aku malah senang bisa lihat kamu ketawa, nangis, ngambek, semua yang bikin kamu manusia." Hening sejenak. Sylvie membuka tas kecilnya, mengeluarkan ponsel yang selama ini ia matikan. Layarnya menyala. Puluhan pesan dan panggilan tak terjawab. Ia menarik napas panjang. "Andi, kalau suatu hari aku harus pergi, kamu bakal marah?" Andi menoleh perlahan. "Enggak, tapi pasti sedih. Tapi enggak apa-apa. Sedih juga bagian dari hidup kan? Yang penting kamu bahagia." Sylvie menggenggam tangan Andi erat. "Kamu tahu enggak, kamu itu rumah yang hangat. Tapi sayangnya, aku harus pulang ke rumah yang dingin." Andi menelan ludah, hatinya sesak. "Kalau kamu bisa hidup 2 kali, kamu tetap mau jadi badut?" tanya Sylvie pelan. Andi berpikir sejenak. "Iya, soalnya kalau bukan jadi badut, aku nggak bakal ketemu kamu." Hujan terus turun. Tapi di antara gerimis itu, ada senyum pilu dan 2 hati yang belajar menerima. Bahwa tidak semua cinta harus memiliki. Keesokan harinya, Sylvie meminta Andi menemaninya ke taman. Tempat mereka pertama kali bertemu. Taman itu ramai, tapi bagi mereka dunia seakan hanya berdua. "Aku udah telepon Mama," kata Sylvie lirih. "Aku minta dijemput hari ini." Andi mengangguk. Ia sudah menduga. "Aku bilang ke Mama, aku nggak kabur karena benci, tapi karena pengen tahu rasanya hidup sebagai orang biasa." Andi tersenyum hambar. "Dan ternyata nggak enak ya?" Sylvie terkekeh pelan. "Capek, tapi bermakna. Kamu ngajarin aku banyak hal." Andi menatapnya lembut. "Tentang punya banyak?" Sylvie menggeleng. "Tentang menghargai yang ada." Mereka terdiam. Angin sore berhembus membawa keheningan yang berat. "Aku juga bilang ke Mama," ucap Sylvie. Suaranya nyaris bergetar. "Aku setuju dijodohkan sama Arman." Andi terhenyak, tapi ia menahan reaksinya. Sylvie melanjutkan, "Dia memang berubah, dan aku juga berubah. Aku mau coba kasih kesempatan. Mungkin aku bisa menemukan bahagia di sana." Andi hanya menatap lurus ke depan, berusaha menahan badai dalam dadanya. Sylvie meraih tangannya. "Tapi kamu, Andi, kamu akan selalu jadi orang pertama yang ngajarin aku arti hidup. Kamu tempat aku lari, tempat aku merasa jadi diri sendiri. Terima kasih." Air mata Sylvie jatuh. Andi tersenyum getir. "Kamu juga, Sylvie. Kamu hadiah buat hidupku, meski cuma sebentar." Sebuah mobil hitam berhenti di tepi taman. Sopir keluarga turun, membukakan pintu. Sebelum naik, Sylvie berbalik dan berlari memeluk Andi erat-erat. "Maaf, aku nggak bisa pilih kamu," bisiknya. Andi membalas pelukan itu lembut. "Kamu udah milih jalanmu. Aku bangga." Sylvie melepaskan pelukan dan pergi tanpa menoleh. Andi berdiri diam, menatap punggung itu yang perlahan hilang di balik gerimis. Di tangannya masih tergenggam kepala kostum Pikachu. Ia memakainya lagi. Hari itu, badut jalanan itu menari sambil menahan air mata. Beberapa hari berlalu. Andi kembali ke rutinitasnya. Berdiri di lampu merah dengan kostum Pikachu yang mulai robek di samping. Ia tetap menari, melompat, bercanda. Anak-anak tertawa. Pengendara tersenyum sekilas. Namun tak satu pun tahu, di balik senyum badut itu ada luka yang belum kering. Menjelang senja, Andi duduk di trotoar, membuka kostumnya, menatap langit jingga. Di tangannya, uang receh tak seberapa. "Lucu ya," gumamnya lirih.
Orang kaya belajar jadi miskin biar ngerti hidup. Sementara orang miskin terus berjuang biar bisa hidup. Ia tersenyum kecil. Seorang nenek tua duduk di sampingnya, membuka lapak keripik rumahan. "Kamu badut yang di taman itu kan?" tanya si nenek. Andi menoleh dan mengangguk. "Nenek sering lihat kamu nemenin cewek muda waktu itu. Sekarang sendirian lagi ya?" Andi tertawa kecil. "Iya, Nek. Yang muda biasanya cuma mampir sebentar." Nenek itu mengangguk bijak. Tapi kadang yang sebentar itu justru paling berkesan. Malam perlahan turun, menutup hari dengan cahaya temaram. Andi membantu sang nenek tua mengemasi dagangan keripiknya satu persatu sebelum mereka berpisah di tikungan jalan. Sepanjang perjalanan pulang, langkah Andi terasa lebih berat dari biasanya. Saat melewati taman tempat Sylvie dulu pingsan, ia berhenti. Bangku tua di bawah pohon flamboyan itu masih sama. Dingin, sepi, tapi penuh kenangan. Ia duduk perlahan, menatap langit malam yang kini diterangi bulan bulat sempurna. Ponsel bututnya bergetar. Sebuah pesan baru masuk dari nomor tak dikenal. "Andi, terima kasih untuk segalanya. Aku nggak akan lupa. Maaf, aku harus menjalani takdirku. Tapi kalau suatu hari kamu lihat bulan, anggap aja aku lagi ngelihatin kamu juga." Andi terpaku membaca kata demi kata. Hatinya bergetar, dadanya sesak, tapi bibirnya tersenyum kecil. Ia mendongak, menatap bulan yang kini menggantung di atas taman. "Selamat bahagia, Sylvie," bisiknya lirih. Ia tahu, mungkin untuk pertama kalinya, cinta tidak harus dimiliki untuk bisa berarti. Ia berdiri lagi, melangkah ke arah lampu merah, tempat di mana dunia menunggu tawa dari seorang badut yang kadang harus tertawa, tanpa penonton. Keesokan paginya, Andi kembali ke taman dengan semangat seperti biasa. Kostum Pikachu-nya makin lusuh, tapi langkahnya tetap ringan. Ia sudah bersiap untuk menari, melucu, dan menyapa anak-anak sekolah yang melintas. Namun pagi itu terasa berbeda. Di bangku tempat Sylvie biasa duduk, tampak sebuah kotak kayu kecil dengan secarik kertas bertuliskan tangan. "Untuk Andi, jangan dibuka sebelum duduk." Dengan hati-hati, Andi duduk dan menatap kotak itu lama. Perlahan ia membuka tutupnya. Di dalamnya, ada sebuah jam tangan mahal, berkilau dalam cahaya pagi. Tangan Andi bergetar, lalu ia menemukan sepucuk surat kecil terlipat rapi. "Andi, waktu aku pertama kali pingsan di taman, aku pikir hidupku sudah selesai. Tapi ternyata, itu awal dari cara Tuhan menamparku melalui kamu. Kamu yang enggak punya apa-apa, justru memberiku segalanya. Tawa, kehangatan, pelajaran, dan cinta yang tulus tanpa syarat. Aku memilih kembali ke dunia lamaku bukan karena aku enggak mencintaimu, tapi karena aku harus menepati janji. Tapi bukan berarti aku melupakanmu. Aku akan hidup dengan selalu mengingatmu. Jam ini hadiah ulang tahunmu. Aku tahu tanggalnya dari KTP yang pernah kamu tinggal di kostum Pikachu. Maaf ya, aku sempat ngintip. Kamu badut paling hebat yang pernah aku kenal. Tetaplah jadi kamu. Dunia butuh tawa kamu." "Sylvie." Air mata Andi jatuh, satu demi satu. Ia memeluk kotak itu erat, seolah takut kehilangan kembali kehangatan yang pernah singgah dalam hidupnya. Hari itu, di taman yang sama, Andi kembali menari. Kostum Pikachu-nya mungkin sudah robek di beberapa bagian, tapi semangatnya tak ikut robek. Ia menari dengan senyum yang tulus, senyum dari seseorang yang pernah mencintai dan dicintai dengan cara paling sederhana. Karena kini ia tahu, tidak semua cinta harus bersatu, tapi setiap cinta sejati akan selalu meninggalkan jejak. Dan di antara tawa anak-anak dan sorak kecil pengendara yang lewat, Andi si badut jalanan telah mengukir tawa di hati seseorang. Tawa yang membuat hidupnya terasa layak dijalani.